Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Ayah, bunda, dan anak-anak yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmah serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menikmati nikmatnya iman, Islam maupun ihsan. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang patut kita jadikan sebagai uswatun hasanah. Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Ayah, bunda yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita sebagai hamba Allah haruslah kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu kenikmatan berupa bagaimana kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan senang, dengan gembira. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang mana di situ adalah ladang tarbiyah kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik, dan semoga kita mencapai derajat takwa. Amin. Ayah, bunda, dan anak-anak yang dirahmati oleh Allah, melihat fenomena sekarang ini, bahwa kenikmatan itu hanya dinilai dari segi materi saja, harta kekayaan. Namun kadang kita melupakan bagaimana kenikmatan yang Allah berikan. Nikmat yang diberikan Allah sangatlah banyak sekali, tidak dapat kita hitung satu persatu. Ayah, bunda yang dirahmati oleh Allah, menengok dari fenomena itu, kita harus mengetahui bahwa syukur berasal dari bahasa Arab, yaitu syakara yashkuru syukron, yang artinya berterima kasih. Berterima kasih, bagaimana kita berterima kasih kepada Allah, bagaimana kita berterima kasih dengan karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana di dalam surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sesungguhnya barang siapa bersyukur dengan nikmatnya Allah, pasti Allah akan menambahnya. Tapi ketika kita kufur dengan nikmat Allah, Allah akan memberikan azab yang sangat keras. Kesimpulan dari ayat Ibrahim ini, bahwasanya ketika kita mengeluarkan harta benda kita, menggunakan nikmat kesehatan kita untuk beramal soleh, tentunya Allah akan menambah kenikmatan kita. Tapi ketika kita mengingkari, kita tidak menyalurkan sesuai dengan apa yang harus disalurkan, tidak menjadikan kita kaya, tapi menjadikan kita kufur nikmat. Bahkan kadang orang yang pelit saja Allah menghilangkan dengan tiba-tiba harta bendanya,
juga kesehatan dan lain sebagainya. Tapi ketika kita menggunakan harta kita untuk beramal soleh, kesehatan kita untuk berbuat kebajikan, Allah akan menyehatkan kita dan akan menambah rezeki kita dari jalur yang tidak kita tahu. Ayah, bunda, dan anak-anak yang dirahmati oleh Allah. Menurut buku Muhammad Azhar yang berjudul Dahsyatnya Syukur, Istighfar, dan Muhasabah, bentuk syukur ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah syukur hati. Bagaimana kita meyakini bahwa apa yang Allah berikan, segala kenikmatan-kenikmatan hanyalah kepunyaan dari Allah. Segala kenikmatan adalah pemberian dari Allah. Meskipun lewat usaha, ikhtiar kita, namun tetap ada bentuk tawakal kita kepada Allah. Yang kedua adalah syukur lisan. Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah dengan memuji nama-nama Allah. Bahkan di dalam riwayat Al-Ghazali disebutkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan subhanallah, baginya 10 kebaikan. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, 20 kebaikan baginya. Dan barang siapa mengucapkan alhamdulillah, baginya 30 kebaikan. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan, dengan memuji namanya Allah, dengan memuji kebesarannya Allah, tentunya Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita sebagai hamba Allah. Ayah, bunda yang dirahmati oleh Allah, bentuk syukur yang ketiga adalah syukur dengan anggota badan kita. Bagaimana Allah menciptakan anggota badan kita dengan sedetail mungkin. Bahkan ketika manusia disuruh untuk membuat otak, tidak akan mampu. Dengan detail-detailnya, Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sangat sempurna. Tentunya disitulah anggota badan kita gunakan untuk berbuat kebaikan-kebaikan, menjalankan perintah-perintahnya, dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ayah, bunda yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kita cara bersyukur, mensyukuri nikmat yang Allah berikan? Yang pertama adalah merenungi dengan ciptaan-ciptaan Allah. Sebagaimana di dalam surat An-Nahl ayat 78. Dan aku telah keluarkan dari perut ibumu apa yang engkau tidak ketahui. Dan aku ciptakan pendengaran, penglihatan, hati nurani. Kelak kamu akan bersyukur. Dari ayat disinilah dapat kita renungi bahwa Allah menciptakan kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Namun kemudian Allah memberikan penglihatan, pendengaran kita agar kita bisa menemukan pengetahuan. Dengan cara mencari ilmu, kita akan tahu ilmu-ilmu Allah yang sangat banyak sekali dapat kita jalankan untuk bisa menjalankan aktivitas-aktivitas kita di dunia ini. Dan disitulah kita bersyukur kepada Allah. Ternyata dengan adanya penglihatan hati nurani itu menjadikan kita bisa mengetahui apa yang ada di dunia ini.
Ayah bunda dan anak-anak yang dirahmati oleh Allah. Cara syukur yang kedua adalah bagaimana kita senantiasa memperbanyak zikir kita, memuji namanya Allah di setiap saat. Bahkan setelah sholat kita sempatkan untuk berzikir kepada Allah. Kita sempatkan untuk merenungi ciptaan Allah. Dan dimanapun kita berada harus senantiasa mengingat akan kebesaran Allah. Ayah bunda dan anak-anak yang dirahmati oleh Allah. Cara yang ketiga adalah bagaimana kita menikmati syukur ini dengan berempati, peduli terhadap sesama. Bagaimana di zaman modern ini, sikap peduli, empati ini sudah mulai berkurang. Namun, kita sebagai hamba Allah harus percaya kepada Allah bahwa kita hanya sebagai perantara manusia untuk menyampaikan kepada manusia. Ketika ada orang yang kesusahan, kewajiban kita adalah menolong. Dan kewajiban kita sebagai hamba Allah adalah menyalurkan harta yang kita punya terhadap orang lain. Ketika kita tidak punya harta, kita bisa menggunakan dengan tenaga kita untuk membantu saudara-saudara kita. Gunakanlah momentum Ramadan ini untuk berbagi kepada semuanya, kepada sesama, kepada orang yang membutuhkan kita, dan terhadap keluarga kita yang paling terdekat dengan kita. Keluarkan zakat kita, keluarkan sedekah kita, keluarkan infak kita untuk kebaikan-kebaikan kita. Kesimpulan dari pemaparan pada sore hari ini dapat kita simpulkan bahwasanya kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan melakukan segala aktivitas, menggunakan anggota badan kita untuk kebaikan-kebaikan, sehingga kita menghasilkan kebaikan-kebaikan untuk bekal di dunia maupun di akhirat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Albiru manitaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.